Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membahas sedikit beberapa teknik-teknik, sebetulnya satu ya, untuk bagian kali ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan coba untuk memberikan sedikit tutorial mengenai tentang metode pembagian bersusun untuk menyelesaikan pembagian pada polinomial. Jadi kalau kita belajar polinom, kalau kita belajar tentang polinomial atau suku banyak, kita akan menemui pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah seperti kalau misalkan kita punya polinomial Qx, katakanlah Qx gitu dibagi dengan suatu polinom lainnya, kita sebut saja Px, maka berapakah hasil bagi dan sisanya? Ya, berapa hasil bagi dan sisanya. Sebelum saya melanjutkan, saya harus mengingatkan dulu bahwa kita harus mengingat aturan dasar ataupun juga fundamental law atau fundamental theory daripada polinom ini ya. Kita harus setuju dulu di awal bahwa kita harus setuju dulu di awal bahwa untuk suatu polinom, jika di polinom itu dibagi, maka itu sama saja dengan fx. Fx yaitu polinom yang dibagi adalah sama dengan hx, di mana hx ini adalah hasil pembagian yang kita lakukan dikali dengan pembaginya berapa, kita sebut dengan px, ditambah dengan sisanya yaitu sx. Ya. Ini kita harus setujui dulu gitu ya. Nah, ingat dulu teori ini ataupun juga hukum ini, bukan hukum sih lebih tepatnya, pernyataan ini, karena pernyataan inilah yang menjadi fundamental dasar daripada polinom gitu ya. Jadi sebetulnya kita membagi itu sebetulnya kita tidak mengubah nilainya. Kita mengubah nilainya, memang kita mengubah nilainya, namun bisa dibalikan kembali kepada nilai asal seperti pembagian pada umumnya seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya seperti ini, jadi ya fx sama dengan hx kali px ditambah dengan sx, di mana fx ini adalah persamaan awal, atau bukan persamaan sih ya, fungsi awal atau polinomial awal, dan hx itu adalah hasil baginya. Lalu px itu adalah pembaginya, dan sx adalah hasil sisanya. Oke, ya. Sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah ini. Jadi ada 3 masalah di sini yang saya pilih untuk kita selesaikan dengan metode pembagian bersusun. Jadi kalau misalkan saya tanya begini, nomor 1 ya, X pangkat 3 ditambah dengan, maaf ini harusnya 6 ya, 6. Harusnya 6 gitu ya. Nah, X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X min 18. Nah, dia dibagi dengan X min 3. Maka kira-kira berapa hasil baginya? Ya, berapa hasil bagi dan sisanya gitu. Karena biasanya kalau dalam polinom kita harus tahu hasil bagi dan sisa daripada suatu pembagian tersebut. Untuk apa? Untuk kita dapat menyusun persamaan ini. Gitu ya. Jadi itu dulu objektivitas kita, yaitu hasil bagi dan sisanya. Dan memang biasanya kalau dalam polinom pertanyaan-pertanyaan tipe-tipenya ya seperti itu. Apa yang ditanya tuh biasanya hasil baginya dan sisanya.
atau hasil bagi atau sisanya itu apa gitu dari suatu pembagian seperti itu. Nah, kalau misalkan pada contoh kasus seperti ini, karena kita memakai metode pembagian bersusun, maka kita akan pakai metode seperti anak SD gitu ya. Metode pembagian sebenarnya mirip-mirip dengan anak SD. Jadi kita buat kotak seperti ini, semacam kotak lah ya, kotak seperti ini. Kita tuliskan yang mau kita bagi adalah X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat plus 9X tambah 18. Dia dibagi oleh apa? Dibagi oleh X min 3. Ini nomor 1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya gitu ya? Objektivitas kita pertama dalam membagi ini kita lihat pangkat tertingginya atau derajatnya atau pangkat tertingginya ya. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Sedangkan di sini kita punya sama ya. Di sini di pembaginya kita lihat derajat tertingginya adalah X gitu ya. Nah, kita harus mencari harus dikali berapa si X min 3 ini sehingga kalau misalkan kita masukkan ke sini nih ke dalam perhitungan ini kita ya katakanlah X pangkat berapa bla 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 bla. Kalau misalkan kita masukkan nilai daripada perkalian ini dengan sesuatu angka ke dalam sini kita mau X pangkat 3-nya itu hilang. Jadi kita perhatikan pangkat tertingginya harus hilang. Kita lihat kita punya modalnya itu derajat tertingginya adalah pangkat 1. Maka kita harus mengalinya dengan pangkat 2 dong, betul nggak? Agar menghasilkan suatu polinom baru yang berderajat 3 sehingga kita bisa mengoperasikannya terhadap X pangkat 3 ini. Tapi berapa nilai X-nya itu, ya kan ya? Ya. Jadi lihat ya bahwa kalau misalkan kita mau X pangkat 3-nya hilang, maka si ini nih harus dikalikan dengan X pangkat 2 gitu ya. Jadi kita tulis aja di sini X pangkat 2. Ya, saya tulis di sini X pangkat 2 ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini berarti X pangkat 2 dikali dengan X min 3. Gitu kan ya? Berarti di sini X kuadrat X kuadrat dikali X min 3. Berarti di sini jadi X ya, kita di sini menjadi X pangkat 3 min 3X di kuadrat, betul ya? Oke, betul. Maka ini kita kurangkan ya, seperti kita anak SD gitu ya. Ini kita kurangkan, ini habis. Maka ini menjadi 9X kuadrat. Nah, selanjutnya sama, kita lakukan metode yang sama. Kita cari, kita mau, oh ya ini belum kita turunkan ya. Ini belum kita turunkan, ini juga turunkan. 9X kuadrat, ini plus 9X ditambah dengan 18. Nah, selanjutnya sama, kita lihat ternyata dia derajat tertingginya pada yang di sini itu adalah pangkat 2. Maka di sini kita harus kaliin ini sehingga 9X kuadratnya, ya pokoknya angka derajat tertingginya ini semua yang dia derajat tertingginya itu habis. Jadi derajat tertingginya itu habis. Maka ini nih harus saya kalikan dengan berapa untuk menghasilkan 9X kuadrat biar si 9X kuadratnya habis. Ya tentu saya harus mengalikannya dengan 9X ya. Kenapa? Kalau misalnya kita kalikan ke dalam kan berarti nanti akan menghasilkan 9X kuadrat min 27X gitu. Yang mana nanti kalau kita kurangkan 9X kuadrat yang di sini pun akan habis gara-gara kita mengurangkannya dengan itu. Maka yang kita pilih di sini kita tulis adalah 9X. Maka kita masukkan 9X kuadrat minus 27X gitu ya. Maka ini kita kurang, ini habis gitu ya. Maka ini menjadi 36X ditambah 18. Nah, sama 36X plus 18 kita mau X yang di sini habis. Maka kita harus berapa dikali X min 3 agar ada mengandung 36X. Ya, maka kita harus kalikan di sini adalah dengan 36. Karena kalau misalkan kita masukkan ke sini jadi 36X. Nah, kan mengandung 36X kan? Berarti itu yang kita tulis di sini 36. Berarti 36 dikalikan X min 3 baru masukin ke sini yaitu 36 X min 36 dikalikan dengan 3 yaitu 108. Maka ini kita kurang. Maka ini tersisa
108 ditambah 18 yaitu 120. Nah, lalu apakah kita melakukan pembagian lagi? Kenapa? Apakah kita harus melakukan pembagian lagi dengan X min 3? Nah, di sini kita harus berhenti melakukan pembagiannya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat di sini dia derajatnya adalah derajatnya 0. Sedangkan di sini derajatnya tertingginya tuh 1. Pangkat tertingginya itu 1. Di sini 0, ini 1. Maka tidak bisa lagi kita melakukan pembagian. Kenapa? Karena derajat yang ini pembaginya lebih kecil dibanding derajat pembagi yang ini. 120. Karena 120 berderajat 0 dan X min 3 berderajat 1. Kita tidak bisa melakukan pembagian pada derajat yang lebih rendah. Seperti itu. Ya, karena itu bukan lagi polinom. Ya, ingat bahwa polinomial adalah pembagian polinomial itu adalah persamaan yang mengandung derajat yang mengandung bilangannya itu adalah bilangan asli, bilangan cacah. Artinya derajatnya itu minimal adalah 0. N-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat N gitu ya. A pangkat X AX N ditambah dengan AX N min 1 dan seterusnya gitu ya. AX N min 2 bla 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 bla. Ini kan bentuk umum ya, bentuk umum dari polinomial. Nah, maksimal itu adalah A pangkat X pangkat 0, yaitu A aja gitu. Jadi derajatnya itu adalah minimal berderajat 1. Minimal berderajat 0. Kalau misalkan kita paksakan sebetulnya bisa X min 3 dibagi 120 gitu loh. Tapi nanti kita akan mendapatkan hasil pembagiannya ini adalah X, yaitu variabel X dengan derajatnya itu adalah minus. Yang mana itu bukan lagi polinomial, maka tidak bisa lagi kita lakukan pembagian. Ya, maka itulah aturannya dalam polinomial. Ya, maka cukup sampai sini gitu ya. Nah, sebetulnya kalau sudah sampai sini kita sudah mendapatkan hasil baginya. Hasil bagi dan sisanya. Yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai hasil bagi. Dan yang di dalam inilah yang kita sebut sebagai sisa karena dia bersisa seperti itu. Maka bisa kita tulis kesimpulan di sini bahwa hasil baginya adalah X kuadrat plus 9X plus 36. Dan sisanya adalah 120. Maka berdasarkan pernyataan ini, kalau misalkan kita susun f(x)-nya kan apa? Fungsi awalnya adalah X pangkat 3, ya, X pangkat 3 ditambah 6X di kuadrat ditambah 9X tambah 18, ini akan sama saja dengan HX, yaitu hasil baginya tadi X kuadrat plus 9X plus 9X plus 36 dikali dengan PX, yaitu PX-nya adalah pembaginya tadi adalah X min 3 ditambah dengan sisanya. Dan sisanya adalah 120. Maka kalau misalkan kita operasikan ini, maka ruas kiri dan ruas kanan akan sama. Kalau misalnya kita operasikan ke sini, X pangkat 3, ya ini X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat tambah 36X minus 3X kuadrat min 27X minus 100 berapa? 108 plus 120. Maka kalau kita sederhanakan di sini X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 9X plus 18. Nah, kalau kita lihat sama ya. Nah, ini sama.
Jadi terbukti ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Nah, itulah teorema hasil bagi. Ya, hasil bagi dan sisa gitu. Nah, ini adalah teknik pembagian secara bersusun. Oke. Jadi seperti itu. Untuk soal-soal yang lain bisa dicoba sendiri. Saya rasa ini sudah cukup jelas, sama intinya seperti itu. Jadi kita main poinnya ataupun juga objektivitas pertama ketika kita melihat pembagian dengan metode bersusun, ketika kita menggunakan metode bersusun, maka yang perlu kita lihat atau yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mengeliminasi pangkat tertinggi pada pada polinom yang mau kita bagi. Dalam hal ini adalah x pangkat 3 plus 6x kuadrat bla 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 gitu ya. Karena di sini yang pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, maka yang kita yang mau kita coba hapuskan adalah x pangkat 3-nya. Nah, yang kita cari adalah kalau misalkan karena pembaginya adalah x min 3, maka kita cari x min 3 harus dikali dengan berapa sehingga ada mengandung x pangkat 3, sehingga x pangkat 3 yang ada pada yang mau dibagi itu bisa hilang gitu. Dan proses tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga kita mendapatkan sisanya seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.